Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herni Nur Tarwilah dari kelas 11 LPA 1. Saya akan mempresentasikan hasil prakerin kemarin. Langsung saja, gambaran umum lokasi prakerin. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri P4TK BMTI merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan, dan BMTI memiliki tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidikan dan tenaga pendidikan di bidang mesin dan teknik industri dalam rangka mewujudkan tugas tersebut. P4TK BMTI memberikan layanan peningkatan kompetensi pendidikan dan tenaga pendidikan di Indonesia. Letak lokasi prakerin. Nama perusahaan PPPTK BMTI Bandung. Jalan Pesantren kilometer 2 Cibabat Cimahi, Jawa Barat. Visi dan misi lokasi prakerin. Visinya, terbentuknya insan dan ekosistem pendidikan yang berkarakter untuk peningkatan kompetensi. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan layanan fasilitas pengembangan dan pemberdayaan pendidikan dan tenaga kependidikan skala menengah kejuruan. Yang ketiga, mewujudkan kesetaraan dan memperoleh layanan fasilitas meningkatkan kompetensi bagi pendidikan dan tenaga pendidikan. Yang kelima, menjalin kepastian pendidikan dan tenaga pendidikan memperoleh layanan fasilitas peningkatan kompetensi. Yang kelima, memperluas bekerjasama antar lembaga dan dunia usaha atau dunia industri, serta masyarakat luas dalam pendidikan keprofesional berkelanjutan bagi pendidikan dan tenaga pendidikan. Langsung saja ke kegiatan prakerin. Pertama, revisi layout modul. Merevisi modul adalah kegiatan pertama yang kami lakukan ketika melaksanakan prakerin. Kami merevisi layout modul teknik energi biomasa yang datanya kami dapatkan dari website. Dari data tersebut, dengan bagian layout modul yang kami revisi adalah heading, font style, dan sebagainya. Yang kedua, membuat prototipe template aplikasi. Dalam membangun sebuah aplikasi, bagi itu aplikasi berbidang website, mobil, atau desktop, tentu memiliki tahapan-tahapan dalam perbuatannya. Biasanya sebelum tahapan pengkodean, kita pasti melewati tahapan analisis dan desain terlebih dahulu agar dapat perkodean dapat terarah dan terstruktur, serta mengurangi adanya revisi. Pada kegiatan yang kedua, kami diperintahkan untuk mencoba membuat template aplikasi, dan saya mengambil contoh aplikasi tiket pesawat. Dalam proses pembuatan kami menggunakan tahapan model waterfall sebagai berikut. Yang pertama, analisis. Pada tahapan ini, pengembangan harus mengetahui seluruh informasi mengenai kebutuhan software seperti kegunaan software yang diinginkan oleh pengguna dan batasan software. Kedua, desain. Desain dilakukan sebelum proses pengkodean dimulai, yang bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang apa saja yang harus dikerjakan dan bagaimana tampilan dari sebuah sistem yang diinginkan, sehingga membantu mempresentasikan kebutuhan hardware dan sistem, juga mendefinisikan arsitektur sistem yang akan dibuat secara keseluruhan. Yang pertama, membuat desain database. Kedua, desain web. Ketiga, pengkodean. Membuat aplikasi manajemen bengkel berbasis web. Pertama, analisis dan perancangan sistem. Sesuai dengan tahapan pemodelan tersebut, yang pertama kami lakukan adalah penganalisisan pengumpulan data-data yang diperoleh dari berbagai referensi untuk pembuatan aplikasi manajemen bengkel. Yang kedua, belajar membuat CMS, Content Management System, di WordPress.
WordPress adalah salah satu media paling populer untuk membuat website, baik berupa blog pribadi, situs perusahaan, situs edukasi, bahkan situs penjualan atau online shop. Dengan WordPress, kami belajar bagaimana membuat website dari awal karena CMS, bagi memberikan kemudahan bagi kita untuk membuat halaman website yang menarik dan juga sangat mudah. Berikut langkah-langkah dalam proses pembuatan blog pribadi dengan menggunakan WordPress. Pertama, buka aplikasi. Kedua, masukkan nama. Domain sesuai keinginan kita. Yang ketiga, klik Start with a Preset untuk website gratis. Selanjutnya, kita klik Desain. Yang selanjutnya kami belajar OOP, Object Oriented Programming, dan membuat aplikasi penerimaan peserta didik baru PPDB, membuat desktop menggunakan Microsoft Visual Studio. OOP merupakan hal yang harus dipelajari untuk memahami Java lebih dalam karena Java sendiri merupakan bahasa yang desain untuk OOP. OOP dikenal sebagai teknik pemrograman modern yang lebih efisien dan banyak menggunakan pada framework. Selanjutnya, kesan dan kendala pelaksanaan prakerin. Pertama, kesan pelaksanaan prakerin. 1. PKL menurut saya adalah kegiatan agar murid-murid bisa belajar disiplin dan bekerja dengan menerapkan sebagai pengetahuan dan keterampilan yang diberikan selama di sekolah. Yang kedua, dalam menjalani kegiatan PKL sedikit sulit, tidak seperti bayangan kita pada saat sebelum menjalani. Ketiga, banyak ilmu dan tantangan baru yang didapat selama kegiatan PKL yang tentu saja dapat dijadikan bahan dan pengalaman. Keempat, bagi diri saya pribadi, tentu belum merasakan puas untuk berhenti belajar dan belajar maupun sudah pernah mengikuti kegiatan PKL. Kelima, bisa belajar bertanggung jawab atas pekerjaan yang dikerjakannya hal yang juga. Keenam, bisa menjalani kita mandiri dalam segala sesuatu. 7. Banyak kenangan dan pengalaman yang didapatkan bersama teman-teman. 8. Mengetahui kegiatan biasa orang-orang di sebuah tempat tersebut. Kendala pelaksanaan prakerin. Dalam setiap pelaksanaan prakerin pasti mengalami berbagai hambatan. Bagi pula dengan penulis yang baru mengenai dunia usaha yang langsung praktek ke lapangan, sehingga penulisan mengalami kendala. Kendala tersebut antara lain: pertama, kurangnya pengalaman. Pengalaman merupakan guru utama bagi keberhasilan suatu pekerjaan yang kita lakukan, khususnya bagi penulisan yang belum pengalaman. Kedua, kurangnya pembekalan yang diterima. Pembekalan yang diterima kurang jelas karena diberikan dalam waktu singkat dan hanya garis besarnya saja untuk tidak dijelaskan secara rinci. Yang ketiga, kurangnya keterampilan dan kreativitas siswa. Keterampilan dan kreativitas siswa kurang karena siswa baru terjun di lapangan kerja. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf kurangnya lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.